I changed the device. I think this is much better now. All right. If you have a problem with the signal, it's okay for you to be on off cam ya. Nggak apa-apa kalau off cam. Because I have the same problems with dealing with the signals and everything. All right. Now we will start with Faiha. Then Faiha, uh, when you were in senior high school, ya, I'm sure that you have a close friend. Pasti punya close friend kan ya? Iya Pak, kurang terdengar suaranya. Aduh, kurang terdengar. Sebentar. Faiha? Faiha, halo Faiha? Iya Pak. Ya, okay. When you were in senior high school, you must have close friend. Do you understand? Apakah Faiha bisa memahami maksud saya? Tidak Pak. Tidak, oke. Kita coba yang lain coba ya. Coba Esa. Halo Esa. Iya Pak. Okay. Do you have a close friend in senior high school? Punya Pak. Punya. Okay. So, wow, what is his or her name? Pak, punya. What is his or her name? Pak, patah. Bagaimana? Faiha punya Esa? Patah Pak. Oh, patah-patah. Ini sinyal saya mau gimana ya? Sebentar. Patah Pak suaranya. Oh, patah-patah. Apakah sekarang masih patah-patah? Bentar, saya Iya, coba Pak. pindah lokasi. Bentar, saya pindah lokasi. Oh. Namanya Indah. Nadia Dera. Nadia, Indah, and Dera. Okay, so they are your close friends, Yes. right? In senior high schools. Then, okay. If they are your close friends, then have you been confused? Have you been confused with them? I mean, to differ them. Apakah kamu pernah bingung membedakan mereka bertiga? Tidak, Pak. Mereka punya karakter masing-masing. Okay. If yeah, so they have their own characters, right? Then have you got a twin friends? Do you have twin friends? Twin? Gimana, Pak? Do you have twin friends? Twin tahu artinya twin nggak? Twin. Ada yang tahu maknanya twin? Kembaran. Nah, oke, kembar ya. So, who's got twin in this class? Who's got twin? Ada yang punya kembaran di kelas ini? Enggak, Pak. No hair. Enggak, Pak. Nah, if you don't have any twin brother or sisters, I'm sure that you have twin friends or twin relatives, something ya. Pasti punya teman yang kembar atau
saudara atau kerabat yang kembar ya? Ada? Apakah ada yang punya di sini? Teman atau saudara kerabat yang kembar? Twin? Ada Pak, but she is adik kelas Pak. Okay, so Tiffany ya, so she is Ada, your Pak. junior. Tiffany and who else? Tiffany sama siapa lagi? Tadi siapa yang punya teman atau saudara kembar? Ada, Pak. Nida ada. Nida, okay, Nida and Tiffany. Let's say we move to Nida. And Nida, do you have any problems to know your twin friends or twin relatives? Or there is no problem? Sometimes Yes, please. Sometimes, yeah. sometimes I'm because they face very same Mhm, their voice too. mhm. Okay, good. So And some and iya, gitu, Pak. okay. Both So of them is my friend in OSIS. Okay. So both of them are your friends in students organization, yes, senior high school students organization, and they look same for Yes, you, sir. both from the face and from the voice and maybe some other physical appearance. And have you made a mistake to call their name? Have you made a mistake calling their name? Yes. How did you do it? Over time, sir. Over time, okay. So so you don't feel what is it? You are not sure ya. Kamu tidak yakin. What are their names? Namanya mereka siapa? Yulia Fitriana and Yulia Fitriani. Ada. Typical ya. Biasanya berakhiran A or I. Yulia Fitriana or Yulia Ana Ani. Ana Ani. So you yeah. If sometimes if we see someone who is twin, we feel not sure which one is Ana or which one is Ani. Terkadang kalau kita melihat orang kembar gitu kan, kita nggak, we feel not sure which one is Ana or which one is Ani, which one is Amelia or which one is Ameli siapa ya? Nida or Nidi. Kalau Nidi aneh jadinya. Which one is Ana or Ani? Which was Sania or saya Sani something. And in Indonesian ways, kalau dalam bahasa Indonesia kita biasanya gimana? Kalau if we want to express, to ask, untuk menanyakan something to other people, but we don't feel sure, tapi kita nggak yakin. So how did we do it? Any ideas? Mungkin bilang maaf, Pak. Maaf dulu sebelumnya gitu. Bilang maaf, oke. Permisi, maaf. Kamu Ana ya? Kamu siapa? And then what else? Kalau dalam ungkapan, dalam expressions, teman-teman biasanya gimana mengungkapkan kalau kita mau menanyakan, mengkonfirmasi sesuatu, but you don't feel sure whether it's the correct or the wrong one. You, coba. Gimana? Kalau dalam bahasa Indonesia dulu gimana? Benarkah? Benarkah? Oke. And then what else? Contohnya konteksnya ini ada dua orang kembar nih, tapi kamu nggak yakin yang mana yang Ani, yang mana yang Ana begitu. Terus kamu mau teman-teman kalau mau cross check nih, mau make sure, mau tanya
Kira-kira pertanyaannya dalam bahasa Indonesia seperti apa? Kamu anak kan? Gitu. Kamu anak kan? Great. What else? Ini tadi siapa? Putri, Pak. Putri Agustina. Putri. Oke. And then what else? Karena ini saya pakai HP ya. Jadi nggak jelas, ini harus digeser-geser. And then what else? Kamu anak kan? Maaf. Kamu anak kan? Terus apa lagi? Ada cara yang lain mungkin? Ini question tag ya, Pak? Yes. Okay, good. So actually, yeah, that's true. We want to discuss about question text. That is why I make the framing. Saya buat framingnya tadi seperti itu biar ada gambaran dulu ya. So today we are going to discuss about question text. That's true. Question text, it is used if we want to actually to clarify, to confirm and do the emphasization of something which is true or not, or something that we don't feel not sure or we doubt in it. Jadi kita pakai question tag untuk underline ya, untuk meyakinkan apakah sesuatu itu benar atau tidak, atau untuk memberikan penekanan. Wait, I will move to the laptop to give you the do you have any idea about Meyakinkan sesuatu, Pak. Mohon maaf Pak, masih di unmute. Masih di mute maksudnya Pak? Lagi ganti device, Ken. Oh, oke. wait, I will show you the material. And do you have any idea about the question tag? About question tags? Maybe you have learned at school, or you remember something about question tag?
Untuk meyakinkan sesuatu, Pak. Okay. You want to make sure something, yeah? Have you made a mistake in the past? For example, you go to the mall and then you calling the wrong person, but you thought that it's your friend or your relatives. Have you experienced something? Pernah mengalami sesuatu gitu nggak? Pernah, Pak. Hello. No. So please tell us what's happened. Maybe you call someone with the wrong name or what happened? Tell to us. I say sorry. Then I asked to her about her name. So you call someone with the wrong name. Yes. What was her reaction? What was her response at the moment? It's laughing. Say never mind to me. Then she say her name, her right name. Is it her or him? Her. Oh, her. And because usually in drama or in film or in sinetron, sometimes it starts love grows ya. Biasanya kan kalau di sinetron tuh awal-awal kan kayak gitu, lama-lama jadi cerita cinta gitu. Kalau di sinetron ya, tapi kan kita we don't live in a sinetron something. Wait, can you hear my voice? Saya masih terdengar? Masih Pak. Her. Dengar Pak. Terdengar, Pak. Oke, ini saya coba because I'm at home. You know, I live in a village and the signal is just not so good. Wait. So it's correct, yeah. Today we are going to discuss about question type. Kalau dalam bahasa Indonesia kita biasanya untuk memberikan penekanan ya seperti ya kan, betul kan, something. So we have some ways or some terms, cara, bentuk ya, in how to express something in if you want to make sure about some certain topics or certain issues. Jadi ada beberapa cara nanti untuk mengungkapkan sesuatu bahwa kamu tuh ya antara yakin dan nggak yakin gitu. Wait, can you see the screen? Yes. So it's all about question text. So what is question text? So these are short additions to the sentences asking for agreement or confirmation. Jadi adalah bentuk kalimat tambahan ya, kalimat tambahan di akhir kalimat, tambahan pendek begitu, mohon maaf. Tambahan pendek pada kalimat untuk meminta atau untuk mengklarifikasi sebuah persetujuan atau konfirmasi. Like the example in agreement, kamu ikut ke Solo kan? Ya kan? Kamu ikut ke Bandung kan? Kamu ikut teknik kan? Ya kan? Something like that. Or confirmation, kamu kemarin masuk kan? Kamu kemarin nggak masuk kan? Ya kan? Something like that. So that's the in Indonesian version. And how do we express them in English? That is why what we discuss today. So in question text in general, it is like inversion.
Jadi dalam question tag itu nanti ada inversi ya atau susun balik begitu. Kalau kalimatnya positif nanti menjadi question tag-nya menjadi negatif, and if you have a negative sentence and then the question text will be positive. Nah, jadi prinsip sederhananya seperti itu, susun balik saja. Kalau kalimat positif question tag-nya negatif, kalau kalimatnya negatif maka question tag-nya positif. And we have to pay attention on some to be's, some models, some auxiliary verbs, and some others clap sentences in English ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah nanti dalam kalimat itu apakah ada to be, apakah ada kata kerja bantu, apakah ada model begitu. Nah, kalau to be kan ada berapa kemarin to be? How many to be's do we have in English? 3. 3. 3 ya. Now we have is, am, R. sama are. Kemudian ada is, am, are. Kemudian kalau kata kerja bantu kan ada 3 ya, ada do, does, sama did. Nah, kemudian kalau model ada can, ada may, ada shall, dan lain sebagainya. Ada will, dan sebagainya. Nah, itu secara umum terlebih dahulu. Kemudian, this is, wait, let me minimize. Wait. For example, this one, Mary will be here soon, won't she? Sekarang kita lihat, what is the subject? Mary. 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 Kalau kata ganti subjek ini. Nah, for example, this one, Mary, she is girl or female ya, dia perempuan. Kemudian dia sebagai subjek, and then diikuti di sini ada model. Model ya. Model ada can, will, shall, may, might, dan sebagainya itu. Nah, karena di sini sudah ada, maka kita tinggal susun balik. Ini won't. Won't itu singkatan dari will not. Will not see. Semuanya disingkat menjadi diringkas ya. Jadi ini adalah gabungan dari will sama not. Kemudian kenapa ini berubah jadi see? Ini adalah kata ganti dari Mary. Kalau di sini saya ganti Muhammad, maka di sini jadi apa? He. Oke, sampai di sini apakah bisa diterima? That's right. Bisa ya, bisa diterima ya. Oke, Bisa, Pak. There was a lot of traffic, wasn't there? Oke. Kalau kali kita lihat kalimat ini, dia bentuknya positif atau negatif? Positif. Halo? Positif ya. What is the subject? Traffic, maybe. There. The subject. There. There, ya. Setelah Yeah. there di sini dia ada apa ini? Ini disebut dengan apa? To be verb to. Nah, to be ya, to be dalam bentuk past. Betul.
Jadi Maybe. selain is, am, are, ada was sama were. Nah, kemudian karena kalimat positif, maka question tag-nya dalam bentuk negatif. Was-nya tinggal pindah. Disingkat. Was not tidak boleh ditulis lengkap ya. Disingkat. Wasn't. N, T. Loh, kenapa ini tidak willen? Ini sudah rumus ya. Rumus dari sana sudah baku begitu, paten dari sana. Oh my god, that is the one. Oh my god, it's so cute. Penjelasan, tidak, there is no explanation. For example, kita tidak bisa bilang di sini kan bilang ikan, satu ikan, dua ikan, banyak ikan gitu. Nah, kalau di luar negeri di bahasa Inggris kan tidak boleh kita bilang satu ikan ya fish, tapi kita tidak boleh bilang fishes, itu tidak boleh. Atau deer, rusa. Deer 1 deer, 5 deer, 10 deer tetap deer. Itu adalah exception atau pengecualian. Karena konsep awal kan bahwa setiap kata benda bila ingin mengubah menjadi jamak atau lebih dari satu kan lebih ditambahkan s atau es di belakangnya. Tapi tidak semuanya. Exception ya, itulah dari sekarang. Nah, ini tinggal dibalik saja, wasn't there. Oh, kenapa ini tidak diubah? Nah, karena ini tetap ya. This is di kata gantinya sudah menjadi kata ganti begitu. Jadi tidak perlu dirubah. Sebenarnya it sama juga sama dengan it. Kalau she juga sama dengan si. Kalau dia sudah berfungsi That's sebagai my kata bestie. orang I pertama. oh my god, I was doing art social with her. For example, this is the next one. Jim should pass the exam. Now, what is the subject? Jim. Jim. And then we have, Shoot. ini disebut dengan apa tadi? To be, auxiliary, atau model? Ini disebut dengan model ya. Modules. Model. Jadi ada can menjadi could, shall menjadi should, will menjadi would, may menjadi might. Nah, itu adalah disebut dengan model. Model itu bisa bentuknya present, bisa bentuknya past. Bentuknya present itu seperti apa? Can, will, may, sama shall. Tapi kalau yang past menjadi could, would, should, sama might. Nah, ini kita lihat ya contohnya. Oh, ini sudah muncul ada auxiliary, maka kita tinggal pindah saja. Shouldn't. And bentuk dari abbreviation dari not, singkatan. Kenapa di sini tidak Jim? Kita harus inverse kata gantinya. Kata ganti orang pertama. Oh, Jim itu orangnya satu, laki-laki, maka berubah menjadi bro, jadi apa ini? Jadi he. Jadi he. Oke. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? No, thank you. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Negative sentences, we use the positive question tag after a negative sentence. Nah, ini kalau kebalikannya ya. Kalau kalimatnya negatif, maka question tag-nya menjadi positif. For example, this one. Mary won't be late. Will she? Will ini dari mana dapatnya will ini? You want it. Won't. Nah, won't itu adalah singkatan dari will not. Karena ini kalimatnya negatif, maka question tag-nya harus positif. Nah, will. Won't berubah menjadi will karena want to will not. Nah, kemudian Mary itu cewek, maka kata ganti pertamanya adalah kata ganti orang pertamanya adalah she. Oke. And then number 2, they don't like us. Mereka tuh nggak suka sama kita. Ya kan? Bener nggak? Itu contoh something. That's the Indonesian version or Indonesian context. They don't like us, do they? Nah, ini do das tadi disebut dengan do das. It adalah auxiliary verb, kata kerja bantu.
Karena kalimatnya negatif, maka tinggal geser aja. Ketemu do, kemudian D-nya sama. Karena ini kata ganti orang pertama, jadi tidak berubah. You haven't got your car, have you? Haven't, have. Oke. Nah, ini ada bentuk yang lain. After let's, the question tag is shall we. Nah, ada yang tahu nggak kepanjangan dari let's itu sebetulnya apa? Let us. Let us ya. Oke. Let us go for a walk. Jadi kalau ada let's, maka question tag-nya adalah shall we. Let's have a cup of tea. Shall we? Let's watch TV. Shall we? And then we have imperatives. What is imperative? Imperatif itu apa? Kalimat tanya. What is kalau interrogatif apa? Oh, kalimat tanya. Berarti kalau imperatif kalimat ajakan. Nggak tahu deh. Close the door, open the window. Oh, kalimat suruhan. Perintah. Kalimat perintah. Okay, good. So imperatif seperti itu ya. We have positive and negative imperatif. Kalau yang positif negatif, positif imperatif itu sebenarnya Nida close the door. Nah itu positif. Kalau yang negatif kan biasanya dia pakai no, don't. Contohnya siapa ini? Ade Cahyono, no smoking, don't swim, don't close the door dan sebagainya. Itu negatif imperatif. Ini yang contohnya yang imperatif ya. Jadi question text itu tidak hanya tadi susun balik positif negatif, tapi ada berbagai macam variations, ada berbagai macam variasi ya. So you have to be careful. So you have to be you have to understand with the context. For example, if the sentence in term of imperatives, kalau kalimatnya imperatif atau perintah, suruhan, after the imperative do or don't do, dan yang lain, the tag is usually will you. Ingat ya, kalau kalimat itu kalimat perintah, question text-nya itu konteksnya kalimat perintah, yang berawalan do or don't do, maka tag-nya atau tag di belakangnya bukan menjadi do you atau do they atau apa, tapi menjadinya will you. For example this, open the door, will you. Ini positif atau negatif imperatif? Positif imperatif. Positif ya. Positif karena tidak ada unsur no atau don't dan sebagainya. Jadi kalau setiap ada imperatif maka question tag-nya adalah will you. Don't smoke here, jangan rokok di sini. Come early, will you. Don't stay up late, will you. Is it clear? Apakah bisa dipahami? Yes, sir. Okay. Now let's continue. After positive sentence with the subject I, we use aren't I. Nah, ini pengecualian lagi ya. Please pay attention. If you have the sentence if you have a sentence and then you want to make it into question tag and the subject is I, kalau subjeknya I, maka question tag-nya berubah menjadi aren't I, bukan am not I, bukan loh ya, aren't I. Padahal I itu kan mestinya kan I am. Kenapa aren't? That's the way it is. Itulah rumusnya dari sana ya. So if we can say actually in English there is like inconsistent, bisa dibilang kalau di bahasa Inggris ada beberapa inkonsistensi ya. Tidak seperti bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Indonesia itu kenapa banyak orang gampang sekali belajar bahasa Indonesia, karena kita dari segi grammar juga nggak ribet, dari diksi juga nggak ribet, relatif mudah begitu.
And I'm your friend. And saya tuh temanmu ya kan? Karena lagi ngambek gitu ya. Lagi ngambekan gitu. I'm your friend. Aku temanmu kan, ya kan? Ini tidak am not I loh ya. Jadi ada pengecualian. Kalau dia subjeknya I, maka di sini I am, maka menjadi aren't I. Kenapa di sini pakai negatif? Karena kalimatnya positif. Tahu kalimat positif itu apa? Tidak ada not, tidak ada not, tidak ada not-nya. I am 3 years old. I am aren't I. I'm good at English. I am aren't I. Oke, sekarang catatan ya. Statements containing words such as mother or no adjective, not, no one, nobody, nothing, scarcely, barely, hardly, hardly ever, seldom are treated, neither ini Pak mother, as negative statements and followed by a positive question. Like, jadi kalau dalam kalimat nanti teman-teman ketemu kata neither, no, none, no one, nobody, nothing, scarcely, barely, hardly, hardly ever, seldom, itu dianggapnya adalah konteksnya negatif. That is why the question tag must be positive. Jadi sesuatu itu dianggap negatif, lazimnya in general kita ketemu not. But, tapi konteks kalimat itu bisa menjadi negatif bila ada unsur-unsur berikut. Jadi ada neither, no, none, no one, nobody, nothing, scarcely, barely, hardly, hardly ever, seldom, and some other more. Tapi yang sering dimuncul ini kalimat kata-kata ini. Nah, sama contohnya ini, no salt is allowed. Nggak boleh nambahin garam. Nah, this is negatif. Kemudian this is the subject, salt, garam. Kemudian di sini ada kata no, maka maknanya menjadi negatif ya, walaupun tidak ada not. Nah, kemudian kita tinggal geser. Oh, karena ini negatif, present tense-nya ada menjadi positif. Kita lihat, oh kalau ada to be, ada mode, ada auxiliary di sini, tinggal geser. Nah, oh is pindah sini, garam itu tunggal ya, maka jadinya it di sini. Is it? Nothing was said. Nggak ngomong apapun. Nggak ada yang diomongin kok. Nothing was said. Nah, was it. Peter hardly ever goes to parties. Hardly ever tuh, hardly itu hampir tidak. Kalau ever apa? Pernah. Peter tuh hampir nggak pernah pergi ke pesta. Berarti dia sering ke pesta nggak? Tidak, hampir nggak pernah. Berarti dia itu jarang pergi ke pesta. Dia bukan party boy begitu, nggak seneng yang party. Nah, so we have hardly here. Tadi note-nya adalah bila mengandung salah satu kata ini, maka konteks kalimat ini adalah kalau ada salah satu kata ini dalam sebuah kalimat, maka kalimat tersebut konteksnya adalah kalimat apa? Negatif. Karena negatif, maka question tag-nya harus Positif. positif. Oke. Loh, ini dapat das dari mana? Kan di sini nggak ada. Ada yang bisa bantu jelasin? Dari Ini dapat- kus, Pak. Okay, Itu kan good. simple present tense. Nah, perfect. Ini dapatnya dari goes. Simple present tense. Dalam kalimat simple present tense, untuk membuat kalimat negatif dan tanya, kita butuh kata kerja bantu. Kata kerja bantunya itu ada dua, do sama does. Do itu untuk subjek jamak, I, we, you, they. Does untuk subjek tunggal, he, she, it. Nah, di sini kita lihat Peter. Peter orangnya berapa?
satu kan, satu Tunggal. cowok, tunggal sama dengan he. Nah, kita pindah does he, dapatnya does dari sini ya, dapatnya does dari sini lagi. Kenapa di sini bisa does simple present tense? Untuk membuat present tense itu harus mengubahnya menjadi positif atau negatif. Positif atau negatif itu diawali dengan to be, diawali di sini ya, di sini diawali dengan to be atau kata kerja bantu, ataukah apa itu model begitu. Model tadi sudah dijelaskan ya, ada can, ada may, ada shall, ada will. Yang bentuk bahasanya menjadi could, menjadi should, menjadi would, menjadi might. She has no money. Nah, dia nggak punya uang. Sama ya. Has in the present, maka tinggal dibalik saja. Oh, ini ada no, ada salah satu ini, maka konteksnya negatif, maka di sini berubah menjadi positif. Nah, sekarang when the subject of the sentence is anyone, anybody, no one, nobody, none, neither, everyone, everybody, somebody, someone, we use the pronoun they as the subject of the text. Jadi kalau ada kalimat diawali dengan kata anyone, anybody, no one, nobody, none, neither, everyone, everybody, somebody, someone, maka nanti dalam present tense-nya berubah menjadi they. Contohnya, I don't suppose anyone will volunteer, will they? No one will object, would they? Neither of them complained, did they? Everyone warned you, didn't they? Nah, contohnya ini kalimat majemuk ya, agak ribet ini aja. No one would object, would they? Nah, di sini kan kalau ada no tadi dan sebagainya, neither, no, don't dan sebagainya, maka kalimatnya adalah konteksnya negatif, ya kan? Ini kan negatif. Kemudian di rumusnya lagi, di ketentuannya lagi, catatan tadi, bila ketemu salah satu ini, maka dia berubah menjadi they di sini. Nah, no one would object, ini kalimatnya negatif, maka di sini adalah positif. Would-nya tinggal pindah, no one-nya berubah menjadi they. Contoh yang kedua, neither of them complain. Nah, neither tadi konteksnya adalah negatif, maka present tense-nya harus positif. Nah, neither salah satunya ini kan ada di sini, maka subjek ini berubah menjadi they. Loh, ini kenapa did? Kenapa enggak do? Kenapa Karena enggak itu complained. complained? Nah, ada kata complain. Complain itu adalah past Tense. tense. Nah, past tense kata kerja bantu adalah did, tidak boleh tidak. Ini jelas ya. Everyone warned you, didn't they? Nah, everyone ini ada di sini. Ada di sini karena dia berubah menjadi they. Kalimat ini kalimat positif atau negatif? Positif. Positif. Maka question tag-nya harus Negatif. Oh, kenapa nggak kayak di atas, Pak? Oh, tidak, karena ini tidak bukan salah satu tadi yang ini tadi. Yang bukan salah satu yang tadi ya. Yang di previous screen, wait. Ya. Nggak ada nih. Everyone kan nggak ada. Yang kalimat auto negatif kan bila adalah salah. Nah, sedangkan yang everyone di sini tidak.
Oke. Coba ada yang bisa kasih jawaban? Nomor 1, ada yang mau coba? Saya Pak pengen Hmm. jawab. Iya. You're allergic to cats, aren't you? Oke. Siapa ini? Putri Agustina Pak. Putri. Oke. Any other answers? Ada jawaban yang lain? Oke, kita tampung ya. Aren't you? Number 2. Ada yang mau coba? Mau coba Pak? Please mention your name. Niken. Mhm. She lives near the bank. Does she? Does she? Oke. Ada pendapat yang lain? Any other answers? Doesn't she kayaknya Pak. Ini Ini kan siapa? Niken tadi. Oh, revisi. Oke. Doesn't she? Any other answers? All right. Number 3. Who wants to try to answer? After Niken? Number 1 is Putri, number 2 is Niken, and then how about number 3? Who wants to try? Ya, nomor 3. Siapa yang mau coba? Mau jawab lagi boleh nggak Pak? Yang lain dulu coba. Ini Putri. Ya Pak. Sebentar, yang lain dulu Najril ya. mau coba, Pak. Nah, yang laki-laki nih, perwakilan laki-laki. Siapa ini? Najril, Pak. Najril, ya, silakan. Tom works at the hospital. Doesn't he? Atau isn't he, Pak? Which one do you choose? You have to be confident with your answer. Is it doesn't he or isn't he? Ya, Nazril? Is Pak. Is apa? Isn't he? Isn't he? Okay. Any other answers? Ada jawaban yang lain sebelum we move to number 4? Doesn't Pak. Siapa ini? Irna Pak. Irna. Okay. Doesn't what? Just doesn't? Number 3, Irna, would you read the sentence in complete one with your answer? Okay, sir. Tom works at the hospital, doesn't he? Doesn't he? Okay. Ada isn't he menurut Nazril, and then according to Irna is doesn't he? Tom works at the hospital, doesn't he? Any other answers or any other opinions for the questions number 3? Enough? Oke, kita tampung dulu ya, nanti kita diskusikan. Number 4, who wants to try? Number 4. Sofia mau coba, Pak. Ya, silakan Sofia. Yes, Number please. 4, Peter hasn't got a new car. Has he? Has he? Oke. Ini ya. Peter hasn't got a new car. Has he? Kita kunci. Any other answers? Ada jawaban yang lain? Mas Budi, kok tumben? Ya. Any other answers? Being different is fine. It's no problem. Berbeda itu enggak apa-apa. Asal berbeda dalam hal yang baik ya.
Okay. It seems that we don't have any other answers. How about number 5? Mau coba jawab, Bapak? Yeah, what's your name, please? Mention your name. Putri Maharani. Oh, Putri again, yes. Nomor 5 ya, Pak? Mhm. They are journalists, aren't they? Are they or aren't they? Aren't they? Aren't they? Okay. Thank you. Any other answers? Ada jawaban yang lain? It seems not, ya. Okay, sekarang we discuss it for number 1. You are allergic to cats. The answer is? Aren't you? Wait, sorry. So this is the subject, right? You. Kan sudah ketemu you kan? Di sini kan sudah ketemu to be-nya are. Ada kan? Sudah ada. Jadi tinggal susun balik saja. Kalimat ini positif atau negatif? Positif, Pak. Question tag-nya menjadi Negatif. So the answer is Aren't you? aren't you? Yes, good. Aren't you? And then number 2. Number 2, she lives near the bank. What is the subject? She. Number 2, what is the subject? She. Jadi kita nggak perlu mengubah ya. Kita nggak perlu mengubah apapun gitu. Kalau subjeknya sudah ketemu she. Kemudian ada to be nggak di kalimat ini? No. Ada model nggak di kalimat ini? Nggak ada, Pak. Ada kata kerja bantu tidak di kalimat ini? Nggak ada. Nggak ada. Kemudian yang ada adalah setelah subjek ini apa? Kata Verb. verb kerja good. Nah, kemudian kita harus tentukan dulu kalimat ini tuh kata kerja yang grammar yang mana, tata bahasa yang mana. Oh, kita lihat di sini ada penambahan s. Sudah pasti dia adalah simple Present. tense. Kalau simple present tense untuk mengubah kalimatnya menjadi negatif, maka kita butuh kata kerja bantunya ada 2, yaitu apa? Do dan does. Do dan does, perfect. Do dan does. Nah, do dan does punya pasangan masing-masing. Nggak boleh selingkuh, pasangannya masing-masing. Kalau do punya siapa? I, you, they, we. I, we, you, they. Kalau does punya? He. It. Okay, perfect. Excellent. Nah, kalimat ini positif. Tidak ada to be, tidak ada model, tidak ada auxiliary, maka mengubahnya adalah kalimat ini diubah menjadi negatif present tag-nya. Tapi mengubah present tag harus ada to be, harus ada auxiliary, harus ada model dan sebagainya. Kita pilih yang mana menyesuaikan kalimat ini. Kalau sudah ada to be ya tinggal balik kayak tadi. Ada model tinggal balik kayak tadi, ada auxiliary tinggal balik kayak tadi sesuai kebutuhan apakah jadi positif atau negatif. Kalau tidak ada prosesnya kayak tadi ya kita tentukan dulu dia grammarnya apa. Karena dia present tense, kemudian dia tunggal. Tahunya tunggal dari mana? Dari subjeknya, kemudian dari kata kerjanya ditambahkan s atau es, maka pada present tense-nya merubah menjadi Question C. Excellent. Number 3, Tom works at the hospital. Ini kalimat ini positif atau negatif? Positif. Positif. Nah, kemudian ada to be tidak? Nggak ada, Pak. Auxiliary? Nggak ada. Model? Nggak ada, Pak. Kata kerja bantu, Pak. Yang ada adalah kata Kerja bantu. yang ada adalah kata kerja ya. Iya, kata kerja. Kata kerja bantu itu do, does, did ya. Oh iya. Do, does Iya, untuk Pak. simple present, did untuk past simple. Nah, subjeknya apa ini? Tom. Berubah tidak di sini? Tidak ada. Berubah tidak? Berubah. Berubah jadi apa? He. Nah, maka kalimat ini positif, maka present tense adalah Negatif.
negatif. Nah, kemudian kita pakai to be pakai karena tidak ada to be di sini, yang ada setelah talk. Tapi kita tentukan dulu grammarnya itu dia yang mana. Oh, karena dia salah kata kerjanya di sini, kata kerja dasarnya word, ada penambahan s di sini. Kenapa ditambah s? Karena jadi dia simple present tense. Kalau simple present tense untuk membuat kalimat negatif pada subjek tunggal, kata kerja bentuknya adalah das. Seperti di atas tadi. Masih bingung? Jadi pakai do dan das ya, Pak? Kenapa pakai do dan das? Karena kita menentukannya do di sini do atau das. Kita melihat setelah subjek itu dia pakai kata kerja. Di sini nggak ketemu to be, nggak ketemu do das. Oh, jadi kalau apa? Is itu buat yang ada kata kerja bantunya. Atau gimana? Contohnya gimana? gini. Contohnya di sini ya. Contohnya she is allergic. Subjeknya kan she. Oke, saya dulu. Ya, nomor 6. She is beautiful. Nah, sini subjeknya apa? She. Setelah she di sini ketemu apa? To be. Nah, kalau sudah di kalimat ini ketemu to be setelah subjek itu, maka di sini kita tinggal balik. Isn't she. Nah, yang jadi permasalahan contoh di kalimat 2 sama 3 ini. Setelah subjek ini to be tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti kita harus menentukan dulu. Kita mau pakai to be kah, kita mau pakai model kah, atau kita pakai auxiliary. Jadi, kalau setelah subjek ketemu kata kerja ya, maka kemungkinannya dia pakai auxiliary. Auxiliary itu isinya apa? Kata kerja bantu itu isinya adalah do, does, dan did. Auxiliary isinya do, does, sama did. Nah, do sama does ini untuk menunjukkan kegiatan yang habit atau berulang-ulang atau fakta. Nah, do itu untuk subjek jamak, does itu untuk subjek tunggal. Kalau did untuk yang pas. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah yang nomor 2 ini, kenapa di sini kita pakainya doesn't see? Kenapa nggak isn't? Karena nggak ada to be-nya, Pak, di setelah subjek. Setelah subjek yang pertama itu tidak ada to be. Di sini nggak ada to be, maka nggak boleh pakai to be. Kalau setelah subjek ini kata kerja, kemungkinannya adalah do, does, dan did. Do, does itu kalau dia present, did itu bila dia past. Sampai di sini apakah bisa diterima? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya nanti bisa pada lebih lanjut, ini keterbatasan waktu. Kalau yang nomor 4, Peter hasn't got a new car. The answer is? Kemarin belum belajar present perfect ya. Nah, ini jawabannya adalah S. Karena ada has diikuti kata kerja bentuk ketiga. Kalimat ini negatif, maka question tag-nya adalah positif. Yes. Kalau di sini contohnya saya ganti. Kalau di sini saya ganti. Doesn't have. Maka di sini jadinya apa? Does he. Jadinya apa jawabannya? Does he, betul. Does he. Nah, tinggal dibalik saja. Does sama. Number 5 clear ya. They are journalists. Jawabannya adalah? Aren't they?
Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? No. No. Tanya Pak, Oke. Ya? mau tanya. Ya, silakan. Kalau rarely itu termasuk negatif sentence bukan? Ya. Dia termasuk konteksnya negatif. Rarely, seldom, barely. Itu konteksnya negatif. Jarang. Kalau Hampir tidak kalau pernah. ini kalau MI kan tadi kan ada pertanyaan yang kalau I itu pakainya aren't I. Mm-mm. Tapi kalau pakai MI bisa nggak? Tidak bisa. Grammatically, Tidak bisa. jadi Kenapa? ada dua ada dua sudut pandang. Grammatically it's correct, but in exceptions agreement it is not accepted. Jadi secara grammar itu mestinya kan betul. I am happy, am I am not happy, am I? Mestinya kan begitu ya. Kalau kita lihat rumus yang contohnya she isn't happy, is she? Mestinya kan berlaku sama. Tapi dia in short, pendeknya, there is an exceptions rules. Ada pengecualian di peraturannya, yaitu in grammatical ordernya itu tidak memperbolehkan I am itu menjadi I am menjadi am not I, begitu. Itu this is not acceptable. Jadi berubah menjadi aren't I. I will tell you later why. Nanti saya akan jelaskan on the next meeting kenapa, alasannya kenapa tidak menjadi am not I, begitu. Kenapa berubah menjadi aren't I atau yang lain. Ya, Irna. Thank you. Oke. Alright, kita masih ada 13 menit ya. Masih ada 13 menit. Please do this, please answer these questions. Number 6, 25. Nah, nanti silahkan di upload di spot ya. Jawabannya silahkan upload di spot. Di kolom tugas nanti saya siapkan, silahkan dikerjakan dulu. Waktunya 15 menit ya. Bisa di print screen, boleh. Nanti waktu submitnya, deadline-nya nanti malam jam 9. Bapak soalnya dikasih Bapak atau ditulis ulang? Soalnya yang ada di screen nomor 6 sampai nomor 20. Apakah sudah terlihat? Iya, udah Pak. Sudah, Pak. Bisa di print screen dulu ya. Saya lihatkan yang nomor 13. Yang nomor 16 sampai 25. Iya, benar. Silahkan di print screen. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak, Sofi mau tanya. Ya, silahkan. Masih bingung sama, jadi kan habis ada subjek itu bakal ada kayak to be, auxiliary sama modalsnya. Terus masih bingung dia bakal ada apa aja habis dari itunya kayak tadi itu Pak. Oke. Sekarang saya jelaskan in brief ya. Kalau caranya setelah subjek itu ada dilihat dulu setelah subjek. Setelah subjek bila ada to be, bila ada auxiliary, bila ada models, maka question tag-nya tinggal ngambil dari salah satunya tersebut. Contohnya, she is happy. Isn't she? She doesn't happy. Does she? She couldn't buy the car.
Could she? Nah, itu kan berarti tinggal balik-balik saja. Kalau sudah ada to be, sudah ada auxiliary, sudah ada model. To be are was were, auxiliary do that's it, model ada can, could, shall, should, will, would, may, sama might. Sampai di sini bisa diterima? Bisa paham. Nah, yang jadi problem bila setelah subjek itu adalah kata kerja. Nah, kita kan harus menentukan tuh kata kerja ini apakah dia grammarnya atau tensesnya itu present kah, past simple kah, present perfect kah, atau yang lain. Contohnya kalau simple present kan nanti kalau kalimatnya itu positif seperti tadi ya, contoh nomor ini tadi. Ini kan setelah subjek kita ketemunya kata kerja, nggak ada to be, nggak ada apapun, nggak ada to be, nggak ada auxiliary, nggak ada model. Tapi di question tag-nya kita harus memasukkan salah satu, harus ada model kah, to be kah, atau auxiliary kah. Nah, pemakaian to be, model, atau auxiliary itu menyesuaikan subjek dan predikatnya. Apa yang ada di subjek dan apa yang mengikuti subjek tersebut. Kalau di sini nggak ada, boleh di sini kita pakai is. Karena setelah subjek adalah kata kerja live. Maka simple present. Kenapa bisa simple present? Karena kata kerja di sini setelah subjek, ya kata kerja ditambahkan s. Kenapa ditambah s? Karena subjeknya tunggal. Oh, kalau dia kalimatnya subjek diikuti kata kerja ditambah s, maka dia adalah simple present. Sedangkan di sini tadi untuk present tag itu kan harus dimasukkan tuh salah satu, entah to be kah, entah auxiliary kah, entah model kah. Nah, kita pilih salah satu itu mengikuti apa yang ada di setelah subjek. Kan lives kan? Oh, berarti di sini does. Karena ini kalimatnya positif, maka ditambah not menjadi negatif. Doesn't she? Tom works at the hospital. Doesn't he? Kalau di sini saya ganti work begini, jawabannya apa di sini? Did ya. Hah? Did. Did? Didn't he? Didn't he? Betul. Didn't. Kok Tom? Didn't he? Iya. Bapak masih ke mute. Oh, sorry. Ya, apakah sudah terdengar? Udah. Nah, di sini kalau setelah subjek di sini kata kerja, tidak mungkin di question tag-nya itu akan isinya to be, itu nggak mungkin. Itu fardu ain nggak mungkin, di sini akan isinya to be, was, were, is, nggak mungkin. Kalau di sini setelah subjek kata kerja ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, silahkan dilanjutkan. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Apakah sudah di print screen yang nomor 13? Yang slide ke-13, yang ini. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah semua ya. Ini berhubung saya harus ada kegiatan yang lain. Ini saya tutup ya teman-teman. Bila semua soal sudah di print screen, silahkan dikerjakan. Nanti jawabannya silahkan diupload di kolom tugas pertemuan ini pertemuan ke berapa ya? Ke-9. 9, Pak. Nah, ke-9. Nah, deadline-nya nanti malam jam 9. Ini pekerjaan individu bukan kelompok. Pekerjaan individu bukan kelompok. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Di-upload di kolom tugas di pertemuan ke-9.
Oke, bila ada pertanyaan ya, bila ada pertanyaan, tolong kerjasamanya ditanyakan sebelum waktu deadline. Entah bingung, entah nggak jelas, entah apapun, silakan ditanyakan sebelum deadline submission, sebelum deadline submit. Jangan nanti Pak saya ada kendala sinyal, belum bisa upload. Pak saya pikir itu pekerjaan kelompok, jadi sudah tidak ada pertanyaan seperti itu lagi. Tolong kerjasamanya bila ada yang belum jelas ditanyakan. Clear ya? Yes, sir. Clear, Pak. Ya, oke, bila sudah jelas, saya kira cukup untuk hari ini. Thank you for the participation. Don't forget to submit the task. The deadline is tonight at 9 p.m. If you have any questions, please kindly ask in the group, or you may do personal message, it's fine. Any questions accepted before the deadline. So I think that's all for today. Thanks for your nice participation. Don't forget with the presence list, the monitoring, and also the print, the screenshot of our meeting today for the PJ. Well, have a nice day. I think that's all. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, Bapak. Have a nice day. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.